Halo anak-anak terkasih. Nah, di video hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan. Banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, tak terkecuali peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, pada subtema 1 pembelajaran 1, kita akan mempelajari salah satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa kita, yaitu tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan hingga sampailah ke Indonesia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di Indonesia pada tahun 1511 dan mendarat di Malaka. Dilanjutkan dengan kedatangan bangsa Spanyol pada tahun 1521 dan mendarat di Tidore, Maluku. Selanjutnya disusul oleh kedatangan bangsa Inggris dan Belanda pada tahun 1596 dan mendarat di Pelabuhan Banten. Nah, bagaimana bisa bangsa Eropa pada akhirnya tiba di Indonesia? Ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Faktor-faktor tersebut diantaranya, yang pertama adalah bangsa Eropa ingin membuktikan teori bahwa bumi itu berbentuk bulat. Faktor yang kedua adalah pada saat itu mulai ditemukan kompas, peta, dan juga peralatan pelayaran. Dan faktor yang ketiga adalah mereka ingin melaksanakan semboyan 3G yang terdiri dari gold, glory, dan juga gospel. Nah, G yang pertama ini adalah gold, yang artinya mencari kekayaan. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra dengan tujuan ingin mencari kekayaan. Mereka mendapatkan kekayaan tersebut dengan cara mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia, seperti kayu manis, lada, pala, dan juga vanili. Mengapa rempah-rempah yang dicari? Sebab pada zaman tersebut harga rempah-rempah hampir sama dengan harga emas, yang artinya harganya sangat mahal. Pada zaman tersebut, rempah-rempah dapat digunakan untuk obat-obatan, untuk bumbu masak, untuk parfum, dan lain sebagainya, yang mana tidak mereka dapatkan di negara mereka. Nah, G yang kedua adalah glory atau mencari kejayaan. Di negara Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara memiliki banyak tanah jajahan, negara tersebut bisa disebut negara yang jaya. Oleh karena hal ini, banyak negara Eropa yang berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. G yang ketiga adalah gospel. Bangsa Eropa memiliki misi khusus, yaitu menyebarkan agama yang dianutnya kepada penduduk yang ada di daerah yang telah dikuasainya. Tugas ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Nah, di pembelajaran 1 ini kita juga akan belajar tentang benda dan sifat-sifatnya. Kalian masih ingat bukan bahwa wujud benda ada 3, wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh dari benda padat misalnya kayu, batu, kain, dan sebagainya. Benda cair contohnya air, kecap, minyak, dan lain-lain. Sedangkan contoh gas ada udara, asap, dan lain-lain. Adapun sifat-sifat dari benda padat, yang pertama, bentuk benda padat tetap meskipun dipindah tempat. Contoh, apabila kita memiliki buku yang kita simpan di dalam tas, bentuk buku tersebut akan tetap ketika kita keluarkan dari dalam tas. Namun, ada beberapa benda padat yang ternyata dapat berubah bentuknya.
Contohnya tanah liat dan plastisin. Sifat yang kedua, ukuran benda padat tetap meskipun dipindah tempat. Yang ketiga, volume benda padat tetap. Selanjutnya sifat-sifat benda cair. Sifat yang pertama, bentuk benda cair akan berubah sesuai dengan tempatnya. Contoh, air yang ada di dalam botol bentuknya seperti botol. Namun, jika air dalam botol tersebut kita tuangkan ke dalam gelas, bentuk air akan berubah sama seperti bentuk gelas. Yang kedua, benda cair selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan sifat yang ketiga, benda cair dapat meresap melalui celah-celah yang kecil. Sifat-sifat benda gas. Yang pertama, bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Kedua, benda gas dapat mengisi ruang yang kosong. Yang ketiga, benda gas tidak dapat dipegang, namun dapat kita rasakan. Contohnya, angin. Dan yang terakhir, benda gas dapat mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Nah, sekian video singkat dari Bu Puspa. Semoga video penjelasan ini bermanfaat ya. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati.